Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kembali subuh ini Allah berikan langkah dan hati kita guna melaksanakan salah satu perintahnya, yakni sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita juga mungkin kepada baginda yang mulia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. pada ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan mendengar ulang-ulang hadis-hadis baginda Rasulullah, nasihat-nasihat baginda Rasulullah tentang bab fadilah daripada zikir. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surat An-Nisa 116. Siapapun tidak ada yang berhak mengatakan bahawa si fulan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti jika ada orang yang bermaksiat atau berbuat dosa kemudian kita tidak menegurnya. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan bahawa siapapun yang tidak menegur kemaksiatan juga akan mendapatkan siksa. Banyak hadis yang menyebutkan bahawa barang siapa melihat kemungkaran dan ia tidak mencegahnya, padahal dia mampu untuk mencegahnya, ia juga akan terkena siksanya. Ia terkena siksa atas dosa tersebut. Masalah ini telah dijelaskan dalam kitab Fadail Tabligh bagi yang berminat untuk mengetahuinya, dan juga untuk membaca kitab tersebut. Ada suatu masalah yang perlu diperhatikan, bahawa apabila ahli agama menjumpai seorang pendosa, maka janganlah ia menyebutnya mutlak sebagai ahli neraka. Ini perbuatan yang merusak diri sendiri dan orang-orang jahil yang menjadikan sembarang orang sebagai panutannya dan idolanya hingga ke taraf kufur. Perbuatan itu merupakan racun. Perbuatan itu merupakan racun yang mematikan dan menghancurkan diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghormati ahli bid'ah, berarti ia telah membantu menghancurkan agama. Juga banyak disebutkan di dalam hadis, kelak pada akhir zaman, Dajjal, si penipu dan si pendusta akan muncul. Ia akan mendengarkan hadis-hadis yang belum pernah terdengar. Maka janganlah kalian tersesat dan terjerumus ke dalam fitnah. Hadis yang lainnya ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, jika seluruh langit dan bumi dan seluruh isinya serta apa-apa yang ada di antara keduanya dan di bawahnya diletakkan dalam satu timbangan dan syahadat la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lainnya, maka akan lebih berat timbangan yang ada kalimatnya. Dalam permulaan ada tambahan, talqin dan
Berilah kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan ketika matinya, wajib baginya surga. Lalu para sahabat semua bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan yang mengucapkannya ketika sehat? Beliau bersabda, ia pun wajib baginya. Wajib baginya. Lalu beliau bersabda, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, dan seterusnya. Banyak sekali riwayat seperti di atas dengan lafaz yang berbeda. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada yang mampu menandingi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh malam dan betapa berlangsung buruk bagi orang yang meremehkan hal ini. Yang terpenting ialah keikhlasan. Semakin ikhlas seseorang, maka semakin kurang pula timbangannya. Dan untuk mewujudkan keikhlasan di dalam hati itulah kita mesti bersedia menyusun dan merapikan sandal syukur untuk berkhidmat. Sebelum kami menyebutkan hadis berikutnya, di sini kami kutip sabda Rasulullah SAW, bimbinglah orang-orang yang akan mati. Bimbinglah orang-orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan ketika sakaratul maut, maka wajib baginya surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun kami mengucapkannya ketika sehat, jawab beliau, ya. Yang demikian itu justru lebih wajib lagi bagimu. Lalu beliau bersabda seperti yang dijelaskan di atas. Selanjutnya Ibnu Abbas bin Umar meriwayatkan Naham bin Zaid, Urdu bin Ka'ab, Bahri bin Amru datang dan berkata, wahai Muhammad, apakah engkau tidak mempercayai sesembahan selain Allah? Apakah engkau tidak mempercayai sesembahan selain Allah? Beliau menjawab, tiada sesembahan kecuali Allah. Dengan kalimat inilah aku diutus, dan kepadanya lah kami mengajak, maka turunlah ayat Kul ayyu sayyidin akbaru syahadah. Sabda Rasulullah bahwa karena kalimat itulah beliau diutus sebagai nabi, pada kalimat itu juga lah beliau menyeru manusia. Bukan bermaksud hanya bahwa kalimat tersebut dikhususkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan seluruh nabi diutus untuk kalimat ini. Seluruh nabi mendakwahkan kalimat yang sama, mulai dari Nabi Adam AS hingga penutup seluruh anbiya, yaitu nabi kebanggaan Rasulullah SAW. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus tanpa mendakwahkan kalimat tersebut. Betapa berkah dan mulianya kalimat ini. Berkaitan dengan peristiwa di atas, maka turunlah ayat Kul ayyu sayyidin akbaru syahadah. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Quran surat Al-An'am 19. Betapa berkah dan tingginya kalimat ini sehingga Allah Subhanahu wa taala bersaksi akan kebenaran Rasulullah SAW. Sebuah hadis menyebutkan, apabila seseorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan membenarkannya dengan menjawab, hamba-Ku berkata benar bahwa tiada sesembahan selain Aku. Alhamdulillah, beberapa hadis yang kita dengar tentang fadilah keuntungan berzikir
akan mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada yang mendengar. Insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Assalamualaikum.